faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maknanya ayyaman ma'dudah, kewajiban puasa itu dalam beberapa hari yang tertentu, beberapa hari yang terbilang. Faman kana minkum maridun, maka barang siapa di antara kamu yang maridun, yang sakit, au ala safar, atau dalam safar, musafir, dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka hitunglah olehmu beberapa hari yang lain dengan hari-hari yang lain, sebanyak kita meninggalkan puasa itu selama sakit atau pergi dalam perjalanan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang-orang yang sulit payah untuk melakukan puasa, fidyatun ta'amu miskin, maka hendaknya membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, maka barang siapa yang mengerjakan kebajikan, barang siapa berbuat lebih dalam berbuat kebajikan, maka kebajikan itu adalah untuk dirinya sendiri. Artinya bahwa khairullah, maka yang demikian ini lebih baik baginya. Siapa yang mengerjakan satu kebajikan, menambah satu kebaikan, maka kebaikan itu adalah lebih bagus baginya. Wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa itu adalah lebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, kalau kamu mengerti, mengetahui. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, yang berbahagia, ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang terbilang, beberapa hari yang tertentu. Ayat ini menunjukkan bahwa kewajiban berpuasa itu adalah beberapa hari yang tertentu. Beberapa hari yang tertentu, beberapa hari yang terbilang di sini maksudnya mana? Ayat ini diterangkan oleh permulaan ayat yang ke-185. Itu apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida, barang siapa yang menyaksikan minkum syahra, sebagian daripada kamu bulan itu, Allah maka hendaknya mereka dia menguasainya. Loh, jadi dimaksud dengan beberapa hari di sini, beberapa hari yang terbilang adalah hari-hari yang ada dalam bulan Ramadan. Jadi ini disebut puasa wajib Ramadan. Berapa lama harinya? Harinya ada berapa hari? Nah, harinya bisa saja namanya 1 bulan Ramadan itu. Ramadan 1 bulan Komariah, ya, itu bisa 29 hari, bisa pula 30 hari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya melakukan puasa Ramadan, hanya sekali beliau melaksanakan puasa 30 hari. Hanya sekali. Selebihnya adalah 29 hari. Ini sering dikedepankan oleh orang-orang pada kebanyakan pada saat sekarang ini. Jadi itu yang dikatakan beberapa hari di sini ayyaman ma'dudat adalah jumlah hari di dalam bulan Ramadan yang bisa 29 hari, bisa 30 hari. Tidak selamanya sama.
Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, yang berbahagia semuanya. Sekarang kita bergeser. Ayat ini menunjukkan meskipun kewajiban puasa itu dikenakan kepada semua orang yang beriman. Dikenakan kepada semua orang yang beriman. Tanpa kecuali. Kewajiban pada semua orang beriman pada waktu bulan Ramadan. Akan tetapi Allah Maha Bijaksana. Kebijaksanaannya dalam memberikan rukhsah. Memberi apa? Rukhsah. Memberikan keringanan. Memberikan dispensasi. Kepada orang yang beriman, tapi dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan. Ayat ini masih menyatakan, faman kana minkum maridon. Maka siapa saja kalau menurut usul fikih amah berarti umum. Siapa saja dulu, sekarang, yang akan datang, laki-laki apa wanita, pegawai negeri atau swasta, kan? Siapa saja, pedagang besar apa pedagang kecil, kaya apakah miskin, barang siapa saja, karena adalah dia minkum, sebagian dari kamu orang yang beriman. Kumnya dhamir mukhatab, akhirnya ilal ladzina amanu. Ayat yang 183, ya ayyuhal ladzina amanu. Minkum, sebagian dari kamu orang beriman, maridon, sakit, aw ala safar, atau dalam keadaan safar, fa'uddatu min ayamin ukhor, maka hitunglah olehmu hari-hari yang lain. Maksudnya boleh kamu tidak puasa, tetapi dihitung, dibayar dengan hari yang lain di luar bulan Ramadan. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, ayat ini sama sekali tidak menerangkan sakit yang kayak apa, musafir yang kayak apa, yang seperti apa. Belum ada penjelasan, dan tidak ada penjelasan dalam ayat ini. Nah, berdasarkan bunyi ayat yang semacam ini, maka pendapat ulama menjadi berbeda. Artinya mempunyai pengembangan pemikiran, pemahaman yang satu dengan yang lain menjadi berbeda. Sebab memang ayat ini tidak menerangkan, tidak memperinci jenis, sifat, ukuran tentang kadar sakit. Sakit yang kayak apa yang orang itu boleh berbuka. Musafir yang kayak apa, yang jarak jauhnya kayak apa, yang naik apa, yang jalan apa, naik sepeda apa, naik besak apa, naik bemo apa, naik pesawat apa, kapal selam. Itu tidak ada. Maka ulama menurut hasil ijtihadnya masing-masing pada berpendapat, antara lain upamanya ya, ijtihad dari Ibnu Sirin dan Daud Az-Zahiri. Beliau ini mengatakan bahwa dibolehkan tidak berpuasa bagi setiap orang yang sakit dan musafir tanpa membedakan sakitnya itu berat atau ringan. Gitu? Berat apa ringan tanpa dibedakan, pokoknya sakit. Demikian pula dalam hal perjalanan jadi musafir, jauh apa dekat, pokoknya musafir. Menurut Ibnu Sirin dan Daud Zahiri. Alasannya karena memang ayatnya tidak menerangkan apa-apa, hanya menerangkan ala safar atau mati. Pokoknya sakit, pokoknya musafir. Ini banyak yang senang terhadap pendapatnya. Belum sudah, wah, nanggu kepala semua, wah, sakit. Tuh. Kedua, ada sebagian ulama, sementara ulama tafsir berpendapat dibolehkan tidak berpuasa dengan jalan nanti qadha, membayar pada hari lainnya, bagi setiap orang yang sakit, yang benar-benar merasa kesukaran dalam berpuasa, merasa sulit kalau berpuasa, sakit,
Ya sakit. Dan dengan sakitnya itu kalau ia puasa, menghadapi kesulitan, menghadapi kesukaran. Kesukaran karena sakitnya. Sakitnya ini menimbulkan kesulitan, kesukaran untuk menunaikan ibadah puasa. Tak, ya ukuran kesukaran itu pakai ukuran mana ini? Ulama ini menerangkan, menerangkan ukuran sakitnya atau ukuran beratnya diserahkan kepada yang bersangkutan masing-masing. Jadi siapa saja yang merasa mendapatkan masyakoh, kesempitan, kesulitan, ya orang musafir dari Cicalak ke Cililitan, Cicalak sana ke Cililitan, musafir, bawa barang dagangan, dipikul. Gimana itu? Ya, susah kan? Jaraknya cuma berapa kilo? Karena ada masyarakat, ada kesulitan. Ya mungkin orang tanya, kenapa mikul segala? Loh, ini mikul dagangan. Dagangan untuk apa? Cari nafkah. Cari nafkah hukumnya wajib. Kok naik oplet? Biayanya untuk oplet, untungnya nggak ada. Umpama dikejar begitu, maka orang ini meskipun hanya beberapa kilo tapi berat, iya boleh dihukum. Karena ada masyarakat, karena ada masyarakat, baru ada rukhsah mendapat keringanan. Ya, masyarakat itu sendiri diserahkan kepada orang yang bersangkutan. Siapa orangnya kan bisa subjektif. Ya, orangnya orang yang beriman dong. Orang beriman itu orang yang merasa sayang kalau dirinya tidak melaksanakan puasa ini. Ikut sakit puasa, buka deh. Kemarin nggak emak loh, yang puasa emak. Ini menunjukkan soal imannya. Bab ini yang diperintahkan dan yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang beriman. Itu yang biasa ngomong orang yang beriman. Yang diserahin mukul itu orang yang beriman. Orang yang merasa kecewa, merasa rugi kalau sampai tidak puasa. Ini bukan orang yang sakit dikit, wah buka lah ini. Ini memang imannya iman pas-pasan. Gitu kan? Coba dimengerti kan? Wah, pergi dari Jakarta ke Surabaya, naik pesawat. Sulitnya apa? Kalau jujur ngantuk lihat dia tidak nyampe. Turun di airport ya dijemput mobil, mana ada orang naik pesawat pulangnya lari. Kan nggak ada kan? Lah, tukang becak lagi nanti tuh ya. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amun miskin itu. Bisa terjadi. Ya. Dua orang kena influenza. Flu. Ini kekuatannya si influenza sama. Kadarnya influenza kan sama. Tapi yang dikenai yang satu 35 tahun, yang satu 60 tahun. Oversweet. Oversweet gitu kan. Lebih dari 60. Oversweet. Sudah itu 60 ke atas. Ini maaf yang oversweet jangan, wah ini ngeledek saya enggak. Ini. Overset gitu ya. Ini. Nah. Bagi yang 35 tahun, flu yang semacam ini biasa saja. Tapi bagi yang 60, ya Allah ya Rabb. Sudah tuh. Kunang-kunang di. Tapi bagi yang umur 35 tahun kayak Mas Jadi ini, waduh, bisa aja tuh. Masih tegak aja. Malah tahu ikan tetes. Wah, udah. Malamnya bukanya ikan tetes lah. Makin kenceng puasanya, kan gitu. Dasar, kan gitu kan. Ini kan. Nah, tapi orang yang umurnya 60 tahun. Udah tuh. Ini jangan terus dikatakan ini kok buka lagi, umurnya kan lain. Maaf, ada yang sama umurnya, satu 35 tahun, satu 35 tahun. Kekuatan flu-nya sama-sama. Tapi maaf, daya tahannya tidak sama. Yang satu
satu pernah sekolah STO, yang satu enggak. Ya kan lain. Upama ini mah ya tidak lain. Jadi begitulah ya. Jadi apa? Itu diukur oleh orang yang bersangkutan. Siapa orang yang bersangkutan? Orang-orang yang beriman. Nah, jadi bukan diserahkan pada orang yang tidak beriman, milih nggak puasa. Maaf ya, ibu-ibu saja, ibu-ibu yang beriman, sampai kadang-kadang mengajukan pertanyaan kan, bagaimana Pak supaya puasa saya lempeng deh, nggak pakai utang, saya minum tablet kan gitu kan? Itu menunjukkan keimanannya ingin puasa terus, yang merasa kecewa kalau kena menstruasi. Ibu yang imannya bener nih. Kalau yang imannya pas-pasan, aku kok nggak men-men malah gitu. Kan ini kalau orang yang imannya bener malah ya, imannya gitu. Sampai kan begitu tuh ibu-ibu. Ini menunjukkan betapa ya, yang merasa kecewa kalau sampai tidak puasa. Maka diserahkan kepada orang yang beriman semacam ini. Nah, ukurannya demikian. Ada rukhsah kalau ada masakoh, keringanan dispensasi ada kalau ada kesulitan diukur pakai kemampuannya sendiri-sendiri. Dan itu nilainya nilai orang beriman. Dengan dasar orang beriman akan merasa kecewa kalau sampai tidak puasa. Ini loh. Ya perjalanan juga begitu tuh. Tidak sama. Baik. Ada lagi yang ketiga. Pendapat di mana dikatakan dibolehkan tidak berpuasa bagi orang yang sakit dan musafir dengan ketentuan tertentu, yaitu sakit berat. Sakitnya sakit berat. Ya, kalau sampai ia memaksakan puasa terancam jiwanya, baru boleh berbuka. Ini ada yang berpendapat semacam ini. Kalau sakitnya berat, sehingga kalau sampai ia puasa ia terancam jiwanya, itu baru boleh tidak berpuasa. Boleh mengkodok di hari lain. Nah, musafirnya gimana? Boleh ia berbuka dalam keadaan safar kalau jarak yang ditempuh itu lebih dari 16 parsah. 16 parsah kira-kira 80 km. 16 parsah itu diperkirakan 80 km. Nah, ini kalau untuk sekarang diterapkan juga sulit kan? Dan itu tadi Jakarta Surabaya kalau naik pesawat kan ya gimana? Nah, ini pendapat yang semacam ini tentunya diterapkan pada waktu itu. Di gurun pasir naik onta, panasnya bukan kepala, 80 km cukup melelahkan. Nah, sekarang kalau pergi sini Semarang aja kira-kira 500 km. Tapi kalau naik pesawat ya 40 menit, 30 menit, 40 menit. Kalau anginnya angin buritan, kalau angin haluan 45 sampai 50 menit. Itu tidak perlu lagi. Maka yang demikian ini kita hargai, menunjukkan ukuran bahwa pada zaman itu jarak 80 km dengan naik kuda atau naik onta cukup melelahkan. Nah, yang berikutnya yaitu pendapat yang keempat yang menyatakan tidak ada perbedaan pendapat mengenai perjalanan musafir. Apakah dia jalan kaki ataukah ia pakai kendaraan apa saja, asalkan tidak mengerjakan perbuatan maksiat. Jadi ini khusus pendapat tentang musafir. Musafir mau naik kendaraan boleh, mau jalan kaki boleh berbuka puasa, asal tidak maksiat pergi. Kalau perginya untuk maksiat tidak bisa. Jadi tidak ada perbedaan pendapat dalam urusan musafir. Sementara ulama ini asal perginya
tidak untuk maksiat, baik perjalanannya pakai kendaraan maupun dengan jalan kaki. Ada beberapa pendapat tentang orang sakit, orang musafir. Berikutnya yaitu tentang orang-orang yang disebut di dalam ayat ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang bagaimana yutiqunahu, mereka berat menjalankannya. Orang yang merasa berat menjalankan apa? Menjalankan siang berat. Bagaimana orang yang semacam ini? Fidyah, hendaknya ia membayar fidyah. Membayar apa? Fidyah. Membayar denda. Apa dendanya, fidyahnya? Ta'am miskin, memberi makan pada orang miskin. Sekarang alladzina yutiqunahu, orang-orang yang merasa berat melakukan puasa itu orangnya siapa saja, ukurannya bagaimana? Ulama pun pendapatnya tidak sama. Memang di sini tidak diterangkan ukurannya yang kayak apa, kan begitu? Ukurannya yang seperti apa tidak dijelaskan, tapi ulama banyak menerangkan orang-orang yang yutiqunahu, yang yutiqunah adalah orang yang tua, orang yang usia lanjut, yang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Dan apabila sampai ia melakukan puasa dengan susah payah, maka orang usia lanjut seperti ini boleh tidak berpuasa dan tidak membayar dengan puasa, tapi cuma bayar fidyah. Bayar fidyah itu memberi makan pada seorang miskin. Nah, berapa? Nah, ini kalau sekarang ya mestinya ukurannya zaman sekarang ya. Nah, memberi makan orang miskin lu sekarang tuh berapa sehari? Pokoknya iya 1 hari makan ini jangan sampai tidak cukup sehari. Kalau dulu ya mungkin hanya beras setengah kilo cukup ya, bahan makanan pokok. Tapi orang makan kan tidaknya nasi aja ya. Ada yang berpendapat orang sekarang ini fidyah itu ya makanan untuk 1 hari ya toh. Tiap-tiap orang kan mempunyai apa? Hari yang tidak sama kan. Dulunya ya orang yang kaya dengan orang yang sedengan pas-pasan lain kan. Orang yang kaya mestinya bayarnya fidyah mungkin ya 5.000 gitu kan, 1 hari 1 pada orang. Kalau orang yang pas-pasan ya 500 kan gitu kan, tidak sama. Tapi ya itu soal pendapat orang. Tapi yang penting bayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Nah, baik, siapa lagi? Ini yang lain mengatakan wanita yang hamil. Dan orang lain pendapat lain yang hamil itu juga wajib bayar qadha. Ada yang berpendapat begitu. Ya qadha ya fidyah, lainnya ada lagi. Ada lagi yang qadha ya fidyah. Nah, wah ini jadi berat. Ya qadha ya fidyah. Padahal dalam Quran berikutnya dikatakan bahwa yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki keringan, kemudahan bagi kamu. Allah tidak menghendaki kesulitan. Maka berdasarkan itu ulama mengatakan wanita hamil bayar fidyah. Dan juga wanita yang menyusui. Ya, apalagi hamil, nanti kalau sudah hamil melahirkan kan gitu. Lalu menyusui ini 2 tahun. Haknya si anak. Ini maka berpikir begitulah ya. Tapi kita menghargai pendapat para ulama itu masing-masing punya alasan, punya hujjah. Baik. Yang lain lagi berpendapat bahwa orang-orang sakit yang tidak sanggup berpuasa dan penyakitnya tidak ada harapan akan sembuh. Orang sakit yang kalau puasa, yang sakitnya ini harapan untuk sembuh tidak ada. Begitu ya. Hanya diwajibkan bayar fidyah orang begini. Mama alasannya kalau sakit mah kan sulit sembuhnya. Emang itu kapan mau sembuh? Kata orang-orang begitu kan.
Kalau puasa kan sakit nanti. Padahal ada yang membuktikan justru kalau puasa dia sembuh. Yang betul mana wallahu a'lam. Tapi itu juga bersifat individual. Bersifat individual. Tiap orang tidak sama. Jadi kita tidak boleh mengukur secara umum dalam hal ini. Nah, begitulah. Saya kira waktunya sudah habis sampai di sini. Besok pagi kita lanjutkan. Ada yang belum selesai ini. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Masih ada pendapat lain.